We have technology. Iya, harga $1 sama €1 sama-sama mau 11-12 kayak gitu. Ya lama-kelamaan nanti harga mie goreng instan kayak gitu juga bakalan naik. Dan gue sebagai anak kos juga mau makan apa gitu ya kan. Halo semua, gue Tanaka dan pada video kali ini gue bakalan meneruskan part kedua dari yang video kemarin. Bagi yang belum nonton, klik aja tombol pojok kanan atas itu ya kan. Nah, banyak yang bilang kalau mana bang video part keduanya, katanya upload Selasa bla 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 bla. Ya memang sih, ya kita sempat delay sampai mungkin hari Kamis ini gitu ya kan, hampir seminggu memang. Cuman ya mau gimana lagi, yang penting gue upload gitu. Dan daripada kalian menunggu hal-hal yang gak pasti, contohnya 19 lapangan pekerjaan gitu kan, yang hasilnya masih nihil, malah ada yang dijeblosin di penjara gitu ya kan. Oke, so pada video kali ini kita akan membahas sebuah mobil yang lebih mahal dari anjing polisi, ya, robot gitu ya kan. Terus lebih mahal dari patung Gresik, patung gajah Gresik yang harganya 3M, lebih mahal lagi. Dan ada si Range Rover penjabat yang harganya 8,5M. Masa iya kepala daerahnya pakai mobilnya ala kadarnya, jangan dong. Kayak gitu, lebih mahal lagi intinya coy. Kita bicara soal mobil yang more expensive kayak gitu. So langsung aja, yang pertama ada Pagani. Merek mobil yang satu ini sudah sangat terkenal di Italia dengan produk-produk mobil-mobil hypercar yang tentunya udah fantastis gitu ya kan, maupun harganya dan kecepatannya. Salah satu produk mobil dari Pagani adalah Pagani Huayra Imola. Gila, ini adalah karya seorang yang tersakiti dari Lamborghini yang bilang kayak, wah kita harus kayaknya pakai karbon gitu ya kan. Tapi pihak dari Lamborghini kayak nggak mungkin, nggak bisa dong gitu. Akhirnya ya Pak Horacio Pagani bikin mobil sendiri dan dia menciptakan Pagani dan Pagani Huayra Imola kayak gini contohnya. Nah, nggak cuman harganya doang yang mahal ya, sekitar 5,4 juta USD. Tapi Pagani Huayra Imola juga punya berat yang tergolong amat sangat ringan, sekitar 1246 kg. Bahkan mirip-mirip sama beratnya si Mazda Miata kayak gitu. Karena dia pakai literally serat carbon fiber di dalam mobil ini coy. Semua body all around kayak gitu. Dengan mesin monster dan bodi yang ringan, Pagani Huayra Imola ini mampu melaju sampai 247 mil per jam atau 397 km per jam dengan tenaga sampai 827 horsepower. Bahkan ini lebih cepat daripada semakin melemahnya rupiah di Indonesia. Selanjutnya kita membahas Bugatti Divo. Nah, mobil sport termahal berikutnya kembali dari Bugatti. Ya, Bugatti Divo yang dibanderol dengan harga 5,8 juta USD kayak gitu. Ya kalian convert sendiri gitu ya kan, dengan rupiah yang terus melemah. Nah, bukan cuman kecepatan yang luar biasa, tapi Bugatti Divo juga mampu melewati tikungan dengan mudah. Semudah i8 nostalgia gitu mungkin ya. Nah, mobil ini juga emang sangat amat menawan dari segi desain kayak gitu, dengan tampilan yang sporty dan futuristik kalau dibandingkan dengan saudara-saudaranya dari Moleskine kayak gitu. Wow, memang cakep sih. Ini di bahasa anak-anak kecil yang wah gila mobil ini keren banget. Ya realitanya nggak bakalan kebeli mobil ini sih, karena selain mahal ya jalanan di Indonesia amat sangat buruk kayak gitu. Oke, lanjut. Nggak cuman Bugatti Divo, ada Bugatti yang memberikan mobil sport termahal lainnya gitu ya kan. Namanya Bugatti Centodieci. Ini lampunya mirip kayak sayap burung apa ya? Burung camar, burung dara or something kayak gitu, karena mukanya sipit gitu. Dan ya keren sih menurutku. Nah, mobil Bugatti yang satu ini tuh
digadang-gadang punya model yang lebih baik dari Bugatti Chiron yang sebelumnya kayak gitu. Dengan bobot yang lebih ringan 20,4 kilo lah lebih tepatnya, dan menambahkan downforce kayak gitu. Bugatti Cento DSi ini merupakan salah satu produk Bugatti yang menakjubkan, unik, dan juga mewah. Nggak cuman bikin kalian heran dengan produk Bugatti yang cuman disediakan sekitar 10 unit di dunia ini. Harga Bugatti Cento DSi ini dibanderol dengan harga ya sekitar 9 juta USD gitu. Nah, kalian convert sendirilah berapa. Oke, lanjut. Kali ini kita ngobrolin yang mewah-mewah aja gitu ya kan. Karena para petinggi suka yang mewah-mewah gitu ya kan. Nah, Rolls Royce kurang mewah apa coba? Rolls Royce ini tuh sebuah brand yang sebenarnya babi gue juga suka sih. Karena memang mobil ini nyaman dan enak dan mahal. Ya lebih mahal dari Innova Reborn yang dibeli sama petinggi gitu ya kan. Kalah jauh dan kalah mahal juga. Oke, Rolls Royce merupakan salah satu brand Inggris yang dikenal sebagai memproduksi mobil-mobil luxury di dunia. Enggak di Indonesia coy. Tapi siapa sangka coy, meskipun udah banyak banget berbagai macam produk dari Rolls Royce yang mobil spek luxury car kayak gini ya kan, tapi Rolls Royce ini punya produk mobil yang jauh lebih mahal dari Rolls Royce pada umumnya gitu ya kan. Bahkan lebih mahal dari Rolls Royce yang Mansory itu ya, lebih mahal dari itu. Rolls Royce Swiftail ini adalah salah satu produk Rolls Royce yang bisa dibilang paling mahal, enggak paling mahal sih, cuman ya salah satu yang mahal gitulah ya, yang nggak bakalan mungkin bisa dibeli sama seorang koruptor kayak gitu. Nah, mobil ini juga dibanderol dengan harga 13 juta USD. Kalian mengharap 13 juta rupiah gitu ya kan, itu mimpi basah para petinggi sih. Nah, kalian mendapatkan fasilitas mewah bak yacht pribadi coy, dengan atap kaca yang memanjang dari depan sampai belakang kayak gitu. Jadi kalian bisa kayak say hi pada rakyat kalian gitu ya kan mungkin. Nah, ditambah aksen kayu dan kulit asli yang mengisi hampir seluruh permukaan interior mobil, dan buntut yang meruncing ala-ala kapal pesiar ini, kalian bakalan diberikan sensasi baru dalam berkendara mobil ini. Cocok buat presiden kita yang pengen menyapa dengan mobil yang full kaca kayak gitu. Oke, lanjut. Kalau sebelumnya kita ngomongin Rolls Royce yang menawarkan kenyamanan bak kapal pribadi gitu ya kan, Pagani Zonda ini menawarkan performa yang belum pernah kalian bayangkan sebelumnya. Memang sih, ya, Pagani Zonda ini merupakan salah satu mobil paling epic dan historis dalam dunia hypercar. Dengan tampilan mobil yang aerodinamis, penggunaan serat karbon fiber, dan mesin V12 7300 cc dari Mercedes-Benz memberikan performa luar biasa kenceng pada mobil ini, menjadikannya sangat legendaris, legend kayak gitu. Nggak cuman performanya yang luar biasa, tapi harga mobil ini juga amat sangat luar biasa coy. Dengan harga 17,5 sampai 18,5 juta USD belum pajak, mobil ini menjadikan salah satu hypercar termahal di dunia. Gokil sih. Tapi mobil ini tetap nggak bisa dibawa di jalan sih, karena ya begitulah. Oke, lanjut. Lagi-lagi ngomongin Bugatti gitu ya kan. Bugatti masuk ke jajaran nomor 2 mobil paling mahal kayak gitulah. Nah, bicara tentang Bugatti ini, akhirnya Bugatti ini meluncurkan Bugatti La Voiture Noire. Kreasi spesial ini terinspirasi dari mobil ikonik Bugatti, yaitu tipe 57 SC Atlantis. Kayak gitu. Bugatti ini mencoba menghidupkan aura mobil legendaris tersebut dengan menambahkan berbagai teknologi paling canggih. Dilengkapi dengan ciri khas Atlantik dengan 6 pipa knalpot plus jahitan punggung di bagian tengah, La Voiture Noire menjadi masterpiece yang unik dan hanya satu di dunia, yang tentunya nggak bisa dimiliki sama orang Indonesia, apalagi
Ya begitulah, aku malas banget nyebutin koruptor, tapi ya udahlah kayak gitu. Karena unit mobil ini cuma tersedia satu di dunia, membuat mobil ini dibanderol dengan harga yang fantastis mahal, yaitu sebesar 18 juta USD. Ya kalian convert sendiri lah itu harganya berapa. Oke, lanjut. Bicara soal Rolls Royce lagi, coy. Kalau kalian merasa Bugatti La Voiture itu menjadi mobil sport termahal di dunia, kalian salah. Karena gelar mobil termahal di tahun 2026 ini masih dipegang sama Rolls Royce Bobtail yang dibanderol dengan harga 28 juta USD atau sekitar, ya kalian convert sendiri, atau hampir menyentuh angka 459 miliar rupiah kayak gitu. Nah, bisa dibilang semahal itulah. Mobil ini terinspirasi dari elemen laut, di mana bagian belakang mobil ini dibuat mirip dengan buntut kapal dan dilengkapi kompartemen yang bisa terbuka, menghadirkan pengalaman bersantap di udara terbuka. Gila sih. Cuman bisa mimpi mobil ini sampai ke Indonesia. Nggak cuman itu, Rolls Royce Coach Build juga menyertakan 2 buah arloji reversible Buffett tahun 1822 yang dapat digunakan sebagai jam dashboard. Gila sih mobil ini. Ya. Memang keren sih mobil ini. Sangat amat eksklusif gitu sih menurutku. Oke, lanjut. Dan puncak mobil termahal di dunia adalah apakah LGX diesel atau Toyota Avanza tipe S? Enggak semuanya. Atau mobil SUV pemerintah yang katanya mobil kita enggak, bukan mobil itu. Mobil ini adalah Mercedes-Benz 300 SLR. Gila mobil ini memang. Kalau ngomongin mobil yang paling limited di dunia itu cuma satu unit kayak si Bugatti La Voiture itu cuman satu unit gitu kan. Kalau ini nggak ada 2 unit, tapi kenapa harganya semahal itu? Oke, gue jelasin. Mobil ini merupakan versi street legal dari mobil balap Mercedes-Benz 300 SLR. Dari seluruh proyeknya, cuman 2 mobil coupe yang pernah dibuat. Kelangkaan ekstrim ini udah menjadi faktor terbesar nilai jualnya. Nah, si 300 SLR ini berasal dari program balap Mercedes yang sangat didominan pada tahun 1955. Mobil ini berhubungan langsung dengan kemenangan di ajang-ajang legendaris kayak Mille Miglia dan Targa Florio. Mobil ini pakai mesin 8 silinder segaris 3000 cc yang diturunkan langsung dari mobil Formula One Mercedes-Benz di era tersebut. Desainnya juga bisa dibilang menjadi inspirasi bagi Mercedes-Benz, yaitu 300 SL Gullwing yang terkenal dengan pintu burung camar kayak gitu atau Gullwing, yang literally ini mobil pertama kali yang pakai pintu ya Gullwing kayak gitu punya Mercedes-Benz. Nah, bisa dibilang buyutnya lah kayak gitu. Nah, mobil ini dinamai dari Rudolf Ahlenhaut kayak gitu, insinyur legendaris Mercedes-Benz yang merancangnya dan bahkan menggunakan salah satu unit sebagai mobil pribadinya kayak gitu. Fun fact-nya, warna silver mobil ini itu warna yang sama dipakai ke pesawat Perang Dunia 2 mereka. Gila sih. Emang kecepatannya nggak terlalu kenceng, ya menurut gue kenceng sih, sekitar 290 km per jam. Tapi di angka itu, di zaman 1955 udah bisa dibilang kenceng banget. Apalagi ini Mercedes-Benz, yang biasanya ya kalian tahu sendiri lah kayak gitu. Seenggaknya dia nggak sebapuk Ferrari di F1 gitu. Oke, mungkin gitu aja dari gue. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe sebanyak-banyaknya agar channel gue tambah berkembang. Terima kasih dan selamat bertemu di konten gue selanjutnya. Peace.